got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Jati dengan nomor Stanbook S1A12416. Saya merupakan mahasiswa dari program studi ilmu administrasi negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik. Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Montesquieu membagi lembaga-lembaga kekuasaan tersebut dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Kalau di Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden Indonesia, kalau nama jabatan resminya itu Presiden Republik Indonesia, adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau disingkat dengan Pilpres. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukan Presiden dan MPR adalah setara. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Yang kedua, ada legislatif. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bikameral. Itu ditandai dengan adanya 2 lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat disingkat dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah disingkat dengan DPD. Dengan merujuk asas Trias Politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini, DPR dan DPD mempresentasikan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kewenangan MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, yang ketiga, hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR itu adalah yang pertama, fungsinya legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini memiliki fungsi yang pertama, pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi itu adalah 4 orang. Dengan demikian, jumlah anggota DPD saat ini adalah 120 orang.
Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan kehakiman pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh yang pertama ada Mahkamah Agung. Tugas Mahkamah Agung itu adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tertinggi negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersamaan dengan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang ketiga, memutuskan sengketa lembaga negara. Yang keempat, memutuskan pembubaran partai politik. Yang kelima, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang keenam, wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Komisi Yudisial atau disingkat dengan KY. Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan kalau di Indonesia itu ditambah dengan satu lembaga lagi, yakni inspektif. Inspektif itu adalah kekuasaan ini terletak pada Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK. BPK itu adalah salah satu badan bebas dan mandiri yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPRD dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.